Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar PLH dengan Bu Feni ya. Untuk pembelajaran kali ini yaitu mengenai tanaman bunga dalam pot atau tambulampot. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tambulampot. Apa sih tambulampot? Tambulampot itu merupakan tanaman bunga dalam pot. Tambulampot adalah tumbuhan yang dibudidayakan di dalam pot yang tujuannya yaitu untuk hiasan ataupun untuk diproduksi buahnya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua tanaman itu dapat ditanam di dalam pot. Pada umumnya, yang ditanam itu merupakan tanaman yang disenangi, bisa bunganya, buahnya, kemudian karena nilai jual yang tinggi, bahkan karena bentuknya yang kerdil atau unik. Kemudian ada beberapa alasan orang-orang itu memilih tambulan pot. Yang pertama, dapat memanfaatkan lahan yang sempit, kemudian bisa terlihat asri dan indah. Yang kedua, mudah dipindahkan tanamannya. Dan yang ketiga, tanaman itu dapat menyerap karbon dioksida sehingga udara semakin bersih dan juga sejuk. Mengapa ya tanaman itu diperlukan oleh manusia dan hewan? Ada yang tahu? Iya, betul. Karena sisa pernapasan kita, yaitu karbon dioksida, itu akan diserap oleh tanaman untuk berfotosintesis. Tanaman itu berfotosintesis akan menghasilkan uap air dan juga oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan akan bermanfaat untuk manusia dan hewan. Untuk apa? Untuk bernafas. Ingat, tanpa adanya oksigen, manusia dan juga hewan tidak akan hidup. Betul. Kemudian ada jenis-jenis tanaman yang ditanam di dalam pot. Yang pertama itu ada yang berdasarkan keindahan dan keharuman bunganya. Contohnya itu ada bunga bakung. Coba bisa kalian lihat ya, bunganya sangat cantik. Kemudian ada juga bunga mawar. Bunga mawar juga ditanam di dalam pot itu karena memiliki bunga yang indah, memiliki mahkota yang berwarna-warni. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang pink ya. Kemudian ada bunga lavender. Bunga lavender itu memiliki keindahan bunganya dan memiliki bau yang harum ya. Ada juga kaktus. Kaktus itu terlihat indah di dalam pot. Ada juga bunga atau tanaman melati, memiliki bau yang harum. Kemudian ada satu lagi, bunga krisan, memiliki bunga yang indah. Kemudian ada yang berdasarkan daunnya yang indah. Contoh yang pertama yaitu tanaman kuping gajah. Yang kedua ada anthurium. Kalian bisa lihat ya, daunnya itu lebar dan juga bergelombang. Kemudian ada juga lidah mertua. Daunnya seperti lidah. Kemudian ada juga Sri Rejeki dan satu lagi yaitu asparagus. Yang ketiga yaitu berdasarkan manfaatnya. Contohnya itu ada tanaman lidah buaya. Lidah buaya itu bermanfaat untuk perawatan kulit dan rambut. Kemudian ada tanaman atau bunga krisan. Bunga krisan dapat menyerap berbagai zat berbahaya. Yang keempat yaitu berdasarkan bentuknya yang unik. Ayo, ada yang tahu tanaman apa?
Ya, betul, tanaman bonsai memiliki bentuk yang unik yaitu berukuran kerdil atau kecil. Kemudian berdasarkan nilai jual yang tinggi. Contoh tanamannya yaitu yang pertama ada anthurium ya. Itu juga bernilai jual yang tinggi, itu cukup mahal. Kemudian ada juga bunga anggrek dan yang ketiga itu tanaman bonsai. Nah, anak-anak ada beberapa manfaat menanam bunga dalam pot. Yang pertama yaitu lahan yang sempit menjadi asri. Yang kedua, udara menjadi bersih karena banyak oksigen. Kemudian yang ketiga, perawatan bunga dalam pot yang mudah ya, karena dapat dipindah-pindah. Kemudian menyejukkan mata ya, menyejukkan mata kita. Jadi kita bisa melihat bunga-bunga yang cantik. Kemudian yang kelima itu dapat mengurangi stres. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.